Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Palupi Ramadhani, NIM 2022026025. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ulumul Quran dan ulumul hadis. Video pada tahap pertama saya akan menjelaskan mengenai materi ulumul Quran yang ada di buku komprehensif. Pertanyaan yang pertama, bagaimana definisi Al-Quran? Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti menghimpun, membaca, dan mengumpulkan. Al-Quran ini merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut firman Allah? Karena memang Al-Quran ini berasal dari Allah SWT, valid, bukan dari jin maupun manusia. Kemudian kenapa ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW? Karena memang Al-Quran ini tidak diturunkan kepada nabi-nabi lain seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, dan nabi lain yang lain sebagainya. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Membaca Al-Quran sama dengan ibadah. Satu huruf dinilai dengan 10 kebaikan. Selanjutnya, nomor 2, sebutkan nama-nama lain dari Al-Quran. Al-Quran artinya membaca, menghimpun atau mengumpulkan. Alkitab yang berarti buku. Al-Furqan yang berarti pembeda baik antara yang baik maupun yang buruk. Az-Zikru sebagai pengingat. Kemudian At-Tanzil diturunkan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, jelaskan definisi hadis qudsi dan berikan contohnya. Hadis qudsi adalah segala sesuatu yang disandarkan Nabi Muhammad kepada Allah SWT. Redaksinya memang dari Nabi Muhammad SAW, tetapi substansinya atau sumbernya dari Allah SWT. Contohnya, qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala. Nomor 4, apa perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi? Membaca Al-Quran dihitung sebagai ibadah, sedangkan hadis qudsi tidak. 1 huruf Al-Quran dinilai 10 kebaikan, sedangkan hadis qudsi tidak. Membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci atau berwudu. Hadis qudsi tidak harus berwudu atau dalam keadaan suci. Kemudian mengingkari Al-Quran sama dengan kafir. Sedangkan jika kita tidak tahu mengenai hadis qudsi, tidak akan dikatakan kafir. Kemudian Al-Quran ini tidak boleh dikutip maknanya saja, sedangkan hadis qudsi boleh dikutip maknanya saja. Pertanyaan yang kelima, bagaimana mekanisme turunnya wahyu? Ada 2 tahap. Yang pertama, dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Tahap kedua, Al-Quran turun secara berangsur-angsur
selama 23 tahun ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, apa hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur? Hikmah turunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, yang pertama, menguatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tekanan kaum kafir Quraisy. Yang kedua, memudahkan Nabi Muhammad dalam menghayati setiap wahyu tersebut. Selanjutnya, memudahkan umat Islam menghafal. Dan yang terakhir yaitu proses gradualitas hukum samawi, contohnya pada pengharaman khamar. Yang ketujuh, jelaskan definisi ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah. Jadi Makkiyah sebelum, Madaniyah sesudah. Meskipun masih di Mekah. Kemudian perbedaannya itu Makkiyah 89 surat, Madaniyah 20 Makkiyah 85 surat, Madaniyah 29 surat. Kemudian apa sih perbedaan antara Makkiyah dan Madaniyah? Makkiyah itu lebih ke ancaman, peringatan. Kemudian Makkiyah itu tentang beribadah kepada Allah. Kalau Madaniyah lebih ke hati-hati terhadap kaum kafir Quraisy. Kemudian menjelaskan mengenai Madaniyah itu menjelaskan mengenai hak warisan. Kemudian contoh atau bentuknya Makkiyah itu bagaimana sih? Kalau ada cirinya. Yang pertama, kalau Makkiyah itu ya ayyuhan nas, dan kalau Madaniyah itu ya ayyuhalladzina amanu. Begitu. Selanjutnya, bagaimana definisi ayat muhkam dan mutasyabih? Kalau muhkam atau ihkam itu kekukuhan. Jadi di suatu ayat atau lafaz tidak perlu penjelasan dari ayat-ayat lain. Begitu. Kalau mutasyabih itu tasyabuh atau kesamar-samaran. Jadi masih perlu ayat-ayat lain untuk menjelaskan ayat tersebut. Kemudian bagaimana definisi ayat am dan ayat khos? Ayat am itu ayatnya khusus, tidak khusus atau umum. Sedangkan ayat khos itu ayatnya khusus. Selanjutnya, jelaskan nomor 10, jelaskan definisi nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh itu mengenai menghilangkan dan dihilangkan ya. Kalau nasikh itu menghilangkan, kalau mansukh itu dihilangkan. Nasikh mansukh ini adalah peristiwa
di mana diangkatnya suatu dalil hukum syara yang lain. Jadi dialah menghilangkan suatu hukum syara dan digantikan dalil hukum syara yang lain, begitu. Nomor 11, bagaimana definisi ayat mutlak dan muqayyad? Kalau ayat mutlak itu ayatnya tidak dibatasi, tidak ada batasan. Dalam maknanya itu tidak ada batasannya. Sedangkan muqayyad itu ada batasannya. Contohnya seperti ini. Ayat mutlak itu kan tidak ada batasannya, jadi tidak ada batasan dalam memerdekakan budak. Sedangkan kalau muqayyad itu ada batasan-batasan yang ada batasan dalam memerdekakan budak. Budak yang harus dibebaskan atau dimerdekakan hanyalah budak yang muslim. Kemudian nomor 12, jelaskan perbedaan antara mantuk dan mafhum. Mantuk itu diucapkan, kalau mafhum itu tersirat. Jadi kalau mantuk tersurat, mafhum tersirat. Mafhum ini berasal dari kata faham, jadi memahami gitu. Secara lahiriah, mantuk itu tidak boleh mengatakan hus, cih, ah kepada orang tua. Nah, itu kan secara teks. Nah, apalagi memukul orang tua, itu tentu saja kan tidak boleh. Selanjutnya, pertanyaan nomor 13. Jelaskan definisi tafsir dan takwil. Tafsir itu ilmu memahami Al-Quran. Kemudian takwil itu memahami makna dari tafsir. Jadi begini. Tafsir itu lebih fokus pada pengungkapan makna, sedangkan takwil itu lebih ke fokus ke pengungkapan hakikat dari makna tersebut. Begitu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 14. Sebutkan pembagian tafsir berdasarkan sumbernya. Nah, yang pertama itu tafsir bil maksur. Sumber tafsir bil maksur ini dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang kedua yaitu tafsir bil ra'yi menggunakan rasio. Al-Quran itu sebagai sumber penafsirannya pada tafsir bil maksur, dan kalau tafsir bil ra'yi itu tadi kan saya sudah jelaskan bahwasanya bil ra'yi menggunakan rasional sebagai sumber penafsirannya. Nomor 15, jadi pertanyaannya, jelaskan makna ijazul Quran. Kata ijaz berarti melawan atau melemahkan. Kemudian ini tuh Nabi Muhammad berusaha, ini fenomena ini atau peristiwa ini digunakan untuk melawan kaum kafir yang tidak mempercayai Nabi Muhammad. Nah, ada beberapa tantangan atau proses yang dialami Nabi Muhammad, yaitu yang pertama tantangan yang bersifat umum, yang kedua membuat 10 surah, dan yang ketiga membuat 1 surah. Ijaz Al-Quran itu terdiri dari 10. Yang pertama, aspek kebahasaannya mengungguli cabang bahasa Arab.
Ya, terus yang kedua yaitu aspek bahasanya mengungguli keindahan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga eksistensinya itu tak tertandingi. Terus yang keempat hukumnya universal. Kemudian yang kelima informasinya mengenai persoalan gaib. Kemudian yang keenam natural atau sains. Kemudian yang ketujuh aspek pengetahuan yang dikandungnya. Yang kedelapan aspek kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Aspek kesembilan aspek pengaruhnya terhadap kalbu manusia. Dan aspek yang ke-10 kebenaran atau janji-janjinya, baik berupa rahmat atau ancaman. Sekian materi mengenai ulumul Quran. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ulumul hadis. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian hadis, sunnah, khobar, dan atsor. Hadis artinya baru, lawannya qadim yaitu lama. Hadis merupakan cerita, penuturan, narasi singkat, informasi mengenai hal apa yang disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis ini memuat marfu, mauquf, maqtu. Nah, kemudian apa itu sunnah? Sunnah merupakan segala sesuatu kegiatan, adat, kebiasaan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sunnah ini dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah tidak ada kewajiban untuk melakukannya, jadi tidak fardu. Apabila tidak melakukan pun tidak apa-apa. Kemudian khobar ini merupakan sinonim dari hadis. Khobar dan hadis itu sama-sama untuk menyebutkan hadis, menyebutkan marfu, mauquf gitu. Nah, khobar dan atsor itu secara mutlak disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in. Dan pertanyaan yang kedua, apa pengertian ilmu hadis riwayah dan diroyah? Ilmu hadis riwayah ini ilmu pengetahuan yang menjelaskan mengenai Rasulullah, keadaan-keadaan Rasulullah. Ilmu hadis riwayah tentang transformasi hadis Nabi gitu. Nah, kalau diroyah itu apa? Ilmu hadis diroyah itu ilmu yang menjelaskan mengenai perawi, sanad, dan matan sebuah hadis. Diroyah ini juga merupakan ilmu untuk mengetahui hadis itu ditolak atau diterima. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 yaitu sebutkan macam-macam sunnah. Sunnah itu dari segi cakupannya ada dua. Nah, sunnah tasririyah dan sunnah ghairu tasririyah. Sunnah tasririyah ini merupakan sunnah yang berimplikasi hukum. Kalau ghairu tasririyah ini tidak berimplikasi hukum. Nah, sunnah tasririyah ini berhubungan dengan ibadah. Kalau ghairu tasririyah bukan menyangkut mengenai ibadah, seperti contohnya menggunakan jubah. Nah, tetapi selanjutnya sunnah itu ada juga yang dari sisi bentuknya. Nah, dari sisi bentuknya ini ada 3.
Yang pertama qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Qauliyah ini perkataan, fi'liyah perbuatan, dan takririyah ini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh sahabat dan dianggap baik ucapan maupun perbuatannya itu tidak ada persetujuan atau perlarangan dari Rasul. Jadi sahabat melakukan sesuatu itu Rasulullah hanya diam. Nah, contohnya itu pada saat memakan biawak itu tidak ada kata kalimat yang diucapkan boleh atau tidak. Rasulullah hanya diam. Begitu. Selanjutnya nomor 4 yaitu jelaskan kehujahan hadis. Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya, yang pertanyaan nomor 5 itu apa manfaat mempelajari ilmu mustalahah hadis? Nah, yang pertama itu supaya kita tahu mengenai hadis itu makbul, mujmal, makbul diterima, mujmal itu universal, mubham itu samar-samar, kemudian doif tidak bisa diamalkan, mardud ditolak, dan maudhu itu palsu. Jadi dengan kita mempelajari ilmu hadis ini, mutalaah hadis ini, kita jadi tahu mana sih hadis yang tidak bisa diamalkan, mana hadis yang tidak bisa diterima atau palsu, terus kemudian hadis yang universal, kemudian hadis-hadis yang ternyata masih samar-samar. Ilmu ini sangat penting dipelajari kita agar kita paham dan tidak asal-asalan dalam mengamalkan sesuatu. Nah, selanjutnya nomor 6 yaitu jelaskan kondisi hadis periode prakodifikasi. Kondisi hadis prakodifikasi ini, hadis belum dibukukan, jadi ditransmisikan lewat lisan. Nah, meskipun demikian tidak mengurangi keotentikan hadis tersebut. Prakodifikasi itu masih awal-awal, jadi untuk pembukuan itu belum terjadi. Nah, nomor 7 kapan terjadinya kodifikasi hadis, kemudian apa faktor-faktor yang melatar belakanginya. Kodifikasi hadis ini dilakukan pada akhir abad pertama pada tahun 99 Hijriah, masa tabi'in atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada Muhammad Muslim. Nah, kemudian yang bisa pertama kali mengumpulkan hadis ini yaitu Al-Qadi dalam kitabnya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang melatar belakanginya? Alasan kodifikasi itu apa? Karena para sahabat pada masa itu terpencar dan ada sebagian sahabat yang lain yang sudah meninggal. Kodifikasi hadis ini sangat penting karena jika tidak dilakukan maka kemungkinan besar untuk mengetahui hadis tersebut kan susah ya. Jadi kayak orang-orang selanjutnya itu atau sahabat yang lain yang belum mengetahui bisa saja tidak tahu. Kemudian dibuatlah hal seperti itu demi mempertahankan hadis atau yang sudah ada. Nah, selanjutnya pertanyaannya mengenai apa yang disebut dengan hadis sahih, hasan, dan
dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang mutasil, bersambung sanad matanya, kemudian perawinya itu kuat ingatannya. Kalau hadis hasan itu sama dengan hadis sahih, yaitu yang bersambung, kemudian diriwayatkan oleh orang yang adil. Tapi hadis hasan ini untuk perawinya tidak cukup kuat ingatannya. Dan yang terakhir yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif ini hadis yang tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan hadis. Jadi tidak bisa, atau jika diamalkan dan berkaitan dengan ibadah itu tidak pas begitu. Nah, yang pertanyaan nomor 9 yaitu bagaimana hukum beramal dengan hadis dhaif. Hadis dhaif ini jika tidak bisa ditolerir kedhaifannya berkaitan dengan ibadah, ya kita tidak boleh untuk mengamalkannya, kecuali hadis dhaif ini berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia yang lain, seperti muamalah, itu mungkin masih bisa untuk diamalkan. Ketentuannya yaitu jika hadis tersebut mengenai halal dan haram suatu hal, itu tidak boleh, benar-benar tidak boleh untuk diamalkan. Kemudian jika perawinya itu secara akhlaknya sudah tidak baik, seperti pembohong, itu juga tidak boleh diamalkan. Kemudian jika memang harus diamalkan, tidak boleh 100%. Jadi kayak kalau baik itu tidak apa-apa dan tidak berkaitan dengan akidah. Pertanyaan nomor 10, apa yang disebut dengan kitab? Nah, kitab ini ada 4: as-sahihain, al-muttafaq alaih, as-sunnah, dan kutub as-sittah. Yang pertama yaitu as-sahihain, adalah 2 kitab sahih, ialah Bukhari dan Muslim. Yang kedua al-muttafaq alaih, hadis sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu as-sunnah. Nama-nama kitab as-sunnah itu at-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Nah, yang terakhir yaitu kutub as-sittah adalah 6 kitab hadis, yaitu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah. Nah, pertanyaan yang ke-11, sebutkan berapa cabang ilmu hadis. Cabang ilmu hadis itu ada 2, yang pertama berpangkal pada sanad dan yang kedua berpangkal pada matan. Mengenai yang berpangkal pada sanad yaitu ilmu rijal al-hadis, tabaqat al-rawah, ilmu tarikh rijal al-hadis, kemudian ilmu jarh wa at-ta'dil. Dan yang kedua yaitu berpangkal pada matan, ilmu gharibul hadis, ilmu asbabun nuzul, tawarihul matan, nasih wal mansuh, dan yang terakhir ilmu talfiq al-hadis. Pertanyaan yang ke-12, jelaskan apa yang dimaksud dengan sanad hadis dan matan hadis. Sanad bisa diartikan sandaran secara bahasa. Kemudian sanad ini merupakan jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Nah, kalau matan itu teks hadis atau lafal hadis yang mempunyai makna. Selanjutnya, pertanyaan nomor 13, apa yang dimaksud dengan asbab al-wurud
al-hadis. Asbab al-wurud al-hadis ini sesuatu yang menjadi metode untuk menentukan mutlak, muqayyad, nasih dan mansuh. Kemudian hal itu memang dilakukan metode untuk menentukan sifatnya, yaitu tadi sifatnya umum atau khusus, nasih atau mansuh, maksudnya dihilangkan atau menghilangkan, harus dihilangkan atau menghilangkan atau tidak, begitu. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang disebut dengan hadis marfu, mauquf, dan maktub? Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang menyandarkan itu sahabat atau tabi'in. Kemudian hadis marfu ini baik sanadnya bersambung atau tidak. Para ulama Khurasan mengatakan bahwa hadis marfu merupakan khobar. Kalau hadis mauquf adalah berita yang disandarkan hanya sampai kepada sahabat saja, baik perkataan perbuatan. Nah, para ulama Khurasan itu menjelaskan bahwasanya mauquf ini adalah atsar. Dan yang terakhir, hadis maktu ialah perkataan perbuatan yang berasal dari tabi'in, baik itu bersambung atau tidak sanadnya. Yang mauquf tadi juga baik sanadnya bersambung atau tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ulumul hadis. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.